Singkat saja, kalau semua hal yang kita lakuin asalnya dari ide di kepala, lo udah mikir belum? Ide itu datangnya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita semua diberikan nikmatnya iman, Islam, dan kesehatan sehingga dapat hadir di acara sore hari ini Step Out dengan tema Trap in Trends, Thirsting for Identity, A Journey of Young Muslimah dengan keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan bagi teladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarganya. Karena berkat beliaulah, hari ini kita dapat berjalan dengan indahnya cahaya Islam. Dan semoga kesungguhan kita untuk taat pada syariat yang beliau bawa akan mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Dan juga aku ingin sampaikan jazakumullah khairan khasiron kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk hadir di tengah-tengah sore weekend ini gitu ya, dan di tengah-tengah kesibukannya. Eh, Selamat datang di Step Out episode 2 bertema Trap in Trends, Thirsting for Identity, A Journey of Young Muslimah. Nah, sebelum itu mari kita luruskan ya teman-teman niat kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah hitung sebagai catatan pahala bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yuk, teman-teman, teman-teman yang lain yang belum join ya, mungkin bisa diajak, diingatkan kembali. Dan juga ini ya mau reminder juga nih ke teman-teman yang sudah ada di sini untuk rename akun Zoom-nya ya, pakai username akun IG underscore emoticon emoticon yang merepresentasikan perasaan teman-teman hari ini nih. Nah, sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi ya teman-teman, kita kenalan dulu ya, kan tak kenal maka tak sayang. Aku kenalin, namaku Yasrifah, yang hari ini insya Allah akan menemani teman-teman semua sebagai moderator di forum Step Out sore hari ini. Yang insya Allah akan menemani teman-teman menemani teman-teman hingga akhir acara. Oke, sebelum itu mari kita buka forum ini dengan membaca suratul Al-Fatihah bersama-sama. Biridwallahi ta'ala Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk semakin menambah keberkahan forum kita sore hari ini ya, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Mbak Uti. Kepada Mbak Uti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita tilawah dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Jadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta benda yang banyak dari emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang.
Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. I'lamu wa annamal hayatud dunya la'ibu walah wazinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang, tumbuh melampaui rambut. Sadaqallahul alim. Habilat Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Mbak Uti atas tilawahnya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Forum kita hari ini akan ditemenin dengan dua pemateri yang keren banget. Ada Mbak Ani dan Mbak Elima. Aku mau sapa Mbak Ani dan Mbak Elima dulu. Assalamualaikum Mbak Ani, Mbak Elima. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, bareng. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Sehat, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mbak Yasrifah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Oke, nah, eh, aku mau nanya ke Mbak Ani nih Mbak. Mbak, forum kita sore hari ini judulnya Trapped in Trance, Searching for Identity, A Journey of Young Muslimah. Ini maksudnya apa nih Mbak? Apa yang bakal kita bahas di forum sore hari ini? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah langsung dipanggil gitu ya. Ya, meskipun pesertanya baru 11 orang gitu kan ya. Nah, insya Allah kita tetap fokus. Insya Allah ya tetap sampai nanti ya apa namanya tadi ya kita mengkaji ulang gitu ya kebenaran yang selama ini kita ambil kayak salah satu apa namanya visi bukan visi ya sampai lupa istilahnya ya kayak untuk apa namanya menguji lagi gitu ya nilai-nilai kebenaran yang sebelumnya itu kita anggap benar dan ya kita arahkan yang benar atau yang hak itu kayak gimana gitu ya. Nah, tadi pertanyaan ini kita mau bahas apa nih Mbak gitu nggak bisa langsung gitu kan ya. Sampai akhir nanti kita akan kejawab gitu kan ya. Menjawab judul kita kali ini. Nah, sebelum ke sana gitu bisa di next teman-teman.
Ya, the trends. Nah, trends yang ada hari ini itu apa sih? Ayo kita tinjau ulang gitu kan. Nah, ini trendsnya banyak banget ya. Apa namanya? Ada banyak sekali trends yang itu ya namanya trends ya di sekitar kita. Ada dance challenge, ada apa namanya? Get ready with me gitu ya, atau OOTD, ada daily dump, ada chill with me gitu ya. Nah, ini apa slang, try on, a day in my life gitu ya, POV, FOMO, fear of missing out ya, takut ketinggalan informasi, main character energy dan banyak hal lain di sini gitu kan ya. Nah ini teman-teman ada yang asing nggak kira-kira di antara tren-tren yang ada di sini? Coba deh ya, Srifa dulu deh. Ini kenal tren-tren yang ada di sini nggak? Mostly kenal sih Mbak. Tapi yang Oke, kayak aku, aduh, apa nih, S-Line. Bullshit. S-Line, tahu nggak S-Line? Tahu sih Mbak, itu drama yang baru-baru ini keluar itu kan, viral banget. Itu nyeritain tentang, apa namanya, ada kacamata gitu ya, ya Hmm. kekuatan khusus gitu yang kalau kita pakai tuh kita bisa ngelihat ada garis merah di kepalanya orang-orang. Dan garis itu tuh menunjukkan seberapa banyak dia berhubungan dengan manusia lain. Kayak gitu. Itu ada yang bikin trennya kamu? Iya, ini jadi tren. Jadi setelah aku nggak nonton sih dramanya, tapi setelah rame kok jadi apa sih ini gitu kan ya. Oh, ternyata trennya ini ya, emang faktanya itu orang-orang ada yang apa salah tangkep, dipikirnya itu kayak stress line gitu ya. Dia sesetres apa gitu kan ya. Tapi banyak juga yang dia nyadar S-line ini tren untuk apa? Ternyata untuk represent body count gitu. Kayak ini ya body count maksudnya dia sebanyak apa sudahan berhubungan dengan lawan jenis sebelum nikah gitu. Nah ini kan free dalam tanda kutip gitu kan ya. Nah ini loh realitas yang ada hari ini gitu kan ya. Nah ini ya berkenaan dengan ini ya S-line. Terus ini ya ada kebebasan lain gitu ya clubbing. Nah kalau clubbing ini kan bukan minum es jeruk ya atau apa namanya cappuccino gitu ya. Nah, meskipun bisa jadi ada ya karena aku belum pernah masuk gitu ya. Tapi clubbing itu identik dengan apa? Nari kan, dugem jeduk-jeduk gitu kan ya. Selain itu ada juga apa? Minuman beralkohol gitu kan ya. Bisa jadi kalau kita lihat ini ya drama atau film-film clubbing ini kan identik dengan pergaulan malam yang bebas gitu ya, nari-nari. Nanti bisa sampai one night stand gitu kan ya. Apa itu namanya ya? Hubungan satu malam gitu ya. Atau FWB ini ya, friend with benefit. Jadi nggak ada perasaan terus tiba-tiba aja ke kamar gitu kan ya, bungkus dan segala macamnya. Nah ini realitas yang apa namanya ngeri banget ya trendsnya ini ya kayak S-line ini yang relate sama S-line atau clubbing ini tadi ya body count gitu kan ya. Nah realitas di sekitar kita juga ada ya tren karena ada tren-tren kayak gini atau sebelum ada tren-tren kayak gini pun itu kan ada realitas di mana pergaulan bebas gitu kan ya. Seks bebas yang tinggi gitu kan ya sampai kemudian yang kemarin sempat rame gitu kan ya dispensasi nikah itu kan sampai data tertingginya, persentase tertinggi yang menjadi alasan kenapa mereka minta didispensasi gitu loh. Meskipun belum legal usianya untuk menikah, biar bisa nikah, itu kan persentase tertingginya kan karena mereka sudah hamil duluan gitu. Atau beberapa waktu yang lalu, ada anak SMA sama pacarnya di warung kosong buang bayi gitu kan ya. Anak remaja, atau anak remaja atau masih muda yang lain buang anak bayinya mereka di selokan atau di depan rumahnya orang gitu. Atau aku pernah lihat juga SMA, aku lupa ya, ini nggak baca soalnya ini berangkat atau pulang sekolah aku nggak tahu SMA karena dia masih seragaman SMA dan pakai kerudung. Tahu dia apa? Dia itu dipegangin sama bapak-bapak sama ibu-ibu, lagi berdiri dia proses ngeluarin janin di perutnya. Berarti kan dia habis ngelahirin ini gitu kan ya. Atau ada fenomena aborsi ya. Nah itu. Nah ini berkaitan sama ini ya kebebasan pergaulan bebas gitu kan. Nah, selain ini ada juga kayak gini ya, we listen but we don't judge gitu kan. Di konten ini pun gitu, ada juga dimanfaatin gitu kan ya dalam hal misalnya nyampein aibnya sendiri gitu. Nah, nanti kalau di dalam
kacamata Islam nanti bisa dibahas sendiri, padahal itu misalnya nggak boleh gitu kan ya. Jadi ngungkapin dosanya dia gitu. Atau ini my valiant era gitu kan, Valiant era gitu kan. Aku pernah ngini, aku pernah gitu kan. Jadi cerita gitu ya. Atau first impression gitu kan ya. Atau racun Shopee gitu ya, dibikin kita itu terlarut gitu kan ya, ada racun ini ya, produk ini beli gitu kan, atau 11-11 gitu kan ya, atau dua-dua gitu kan ya, belanja, atau get ready with me ini aku sering 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 nongol juga ini ya, get ready with me, aku pakai anting ini gitu kan ya, aku pakai apa namanya parfum yang baunya tercium sampai 1 kilometer misalnya kayak gitu. Nah seperti itu ada gitu loh, maksudnya apa, ini jadi tren gitu loh hari ini gitu kan ya. Nah di antara tren-tren yang ada ini kita bisa kelompokin ternyata. Nah ini tuh bukan sekedar apa ya namanya hiburan doang gitu loh. Ternyata ini sesuatu yang apa namanya bisa kita definisikan sebagai sesuatu yang ini juga dekat sama kita, kayak Get Ready With Me ini tadi ya, GRWM ini ya, OOTD gitu ya. Terus kemudian Dance Challenge ya, apalagi kayak misalnya yang tahu Korea gitu, misalnya idolnya habis comeback gitu kan, nanti ada dance challenge gitu ya, misalnya kayak gitu, atau dance challenge yang lucu-lucuan kayak gitu. Nah ini kan gambaran ketika anak muda hari ini gitu kan ya, termasuk misalnya bisa jadi kita juga gitu kan ya. Nah ini ada perasaan apa yang sampai ke situ ya, ada pesan apa yang sampai di situ. Nah ini bisa kita definisikan bahwasanya oh ada perasaan ingin dilihat. Nah dari ini tadi dia dance gitu kan ya, nggak mungkin kan dance itu dia dance dengan harapan tidak dilihat orang padahal diposting gitu kan ya, atau dia get ready with me gitu kan ya, atau tadi ya first impressionku jalan 5 kilometer misalnya kayak gitu kan ya, atau POV ku sebagai anak ini kayak gitu ya, atau dia menggambarkan, dia explain gitu kan ya, seperti memberikan pesan gitu kan ya, pengen diterima dengan dia yang demikian gitu kan ya. Atau ini aku sering juga muncul ini main character energy, jadi kayak eh, apa my personal titik 2 gitu kan, biasanya ada tulisan, terus habis itu ada kayak potongan main karakter dari film gitu kan ya, atau drama atau kartun gitu kan, yang represent dia itu kayak gitu personality-nya. Jadi kayak berarti kan dia menceritakan dia itu orang yang seperti apa gitu kan ya, berarti ya didengar itu tadi gitu ya. Ada juga Chill With Me, nah aktivitas harian yang dia ceritakan gitu kan ya, atau BTS-nya gitu kan, behind the scene-nya dia ngapain gitu kan ya, atau ketika dia itu unboxing apa produk yang habis dia beli gitu kan. Nah, ini gambaran ya tadi. Nah, kalau dibikin konten berarti kan dia ingin bangun bonding kan sama audiennya dia. Bangun ini engagement kayak gitu. Nah, ini adalah apa namanya? Realita tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga ini sudah menjadi bagian daripada gaya hidup yang kemudian itu ada di sekitar kita. Nah, ya ini karena apa ya? Ada perkembangan teknologi dan informasi yang itu pesat banget karena emang ada algoritma, misalnya 5 detik kita nonton konten tentang FOMO gitu ya, atau konten tentang main character energy, habis itu kita scroll sedikit itu nanti muncul gitu kan ya konten-konten yang senada, itu namanya algoritma, yaitu tekniknya apa namanya marketing atau sistem ekonomi di dalam sistem teknologi hari ini tuh emang ke sana gitu loh. Atau aku sempat ya gatel-gatel nih aku. Dan namanya HP ini kan biasanya selalu dekat ya sama kita. Ya kan kadang kita ngobrol sama ibu gitu ya, atau temen aku loh kok gatel-gatel gitu dan segala macamnya gitu kan. Berarti dia nangkep pesan atau omongan kita. Aku nggak pernah cari tahu atau kayak gimana. Tiba-tiba buka Instagram muncul itu kayak iklan-iklan sabun gatel gitu loh. Nah itu loh, emang teknologi itu kayak gitu. Dia itu mampu untuk kemudian itu menangkap sinyal yang kita sampaikan, dia menawarkan apa? Nah, menawarkan produk yang bisa menjawab keresahan kita kayak gitu. Nah, ini bagian daripada kemajuan teknologi. Nah, dengan tren yang sangat luar biasa ini tadi gitu kan ya, yang banyak sekali ini tadi gitu kan ya. Nah, bisa jadi kita bertanya-tanya, ini trennya ini aman apa enggak gitu kan ya. Ini safe enggak buat aku? Aku bingung enggak? Nah, bisa jadi kita hari ini tuh memikirkan ke situ. Nah, nah inilah realitas terkait tren hari ini kayak gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu sih, Dek Yas. Baik. Oh, Masya Allah. Jadi kayak gitu ya, Mbak. Jadi emang ya karena teknologi makin berkembang juga gitu. Jadi apa ya, tren ini kayak jadi arus ini banyak banyak muncul dan mempengaruhi jadi gaya hidup kita gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita menyikapinya gimana ya Mbak gitu? Kita kan sebagai seorang Muslim gitu ya. Dan tadi disebutkan bahwa
itu tuh nggak cuma jadi kesenangan aja gitu. Dan bahkan seringkali kita juga kayak, kenapa ya kok just kita udah tahu bahwa itu hanya kesenangan semata gitu kan. Tapi kenapa kadang-kadang juga kita tuh kayak terseret gitu loh ke kesenangan itu gitu, ikut ikut terbawa arus gitu. Siapa ini Mbak Tias? Mbak Tias? Tias Rifa? Ke Mbak Eliwa, maaf lupa. Iya, oke. Baik, banyak ya ternyata tadi trends yang tadi sudah disampaikan Mbak Ani begitu kan ya. Ini sebagian besar saya juga tahu gitu ya. Tapi ada yang nggak tahu juga. Nggak tahu terus akhirnya tadi Mbak Ani menjelaskan tadi body C tadi itu ya. Kalau Essence saya tahu ya. Terus kalau yang Villian Era terus apa lagi itu? Unboxing itu ya, buka buka paketan ya. FWB dan ada beberapa yang nggak tahu lah, GRWM gitu ya. Jadi ini semuanya itu banyak sekali trends yang memang itu dekat gitu kan ya, dekat dengan kita. Bahkan kita bisa jadi ikut dalam tren itu, bisa jadi begitu kan ya. Kalau yang saya tahu, yang paling saya tahu itu yang ini, Mbak Ani, yang dance challenge itu, karena sering muncul gitu kan ya di apa short YouTube biasanya itu, karena cuman lihat short-short aja, habis itu muncul dan challenge biasanya kan para idol itu yang baru comeback gitu ya, baru comeback itu yang kemudian dengan single terbarunya terus nunjukin apa koreografinya ya, koreografi dance-nya itu cuma cuplikan aja, terus habis itu fans yang mengidolakan gitu kan ya pada ikut gitu kan. Itu kan sebuah apa ya, sebuah kesenangan. Tadi Mbak Ani menyampaikan ini semua sebuah kesenangan, iya gitu kan ya, sebuah kesenangan. Ini nih racun Shopee atau Tokped. Deket banget ya sama kita ya. Berapa jam itu scroll gitu kan, scroll Shopee atau Tokped begitu kan ya. Dan itu kita cukup menyegarkan mata gitu, karena saya juga apa ya merasakan gitu kan ya Allah, lihat padahal kita nggak beli, cuma lihat-lihat aja tuh sudah seger mata gitu kan ya. Nah, melihat fenomena trends ini begitu kan ya, ada trends yang itu tidak hanya sekedar pada apa kesenangan, atau bahkan nanti itu juga sampai menimbulkan bahaya ya, kayak S-line, badisi tadi yang Mbak diceritakan gitu kan. Itu kan kalau sampai kemudian ada yang bertanya, kamu berapa kali sudah berhubungan sama pasanganmu? Berapa kali kamu berapa kali? Kalau kemudian ada yang responden, kalau respondennya itu banyak, berarti kan ini juga tren. Tren tapi yang kemudian kok miris sekali gitu kan ya, memiriskan hati gitu kan ya. Maka dengan adanya fenomena ini, itu kita menyikapinya gimana gitu. Maka saya buka dulu ya teman-teman ya dari fenomena ini. Next Mbak, saya ingin apa ya mengakui begitu ya bahwa manusia gitu ya, manusia itu pada dasarnya adalah menyukai hal-hal yang berbau-bau hiburan begitu kan ya. Kesenangan-kesenangan itu memang adalah eh, fitrah dari Allah gitu ya. Atau dengan kata lain, Allah itu memberikan fitrah yang namanya itu rasa senang, rasa happy gitu kan, rasa bahagia, rasa sedih lah, rasa-rasa kecewa, rasa khawatir itu pada manusia gitu kan ya. Jadi manusia itu bisa merasakan itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk merespon gitu kan, merespon segala sesuatu yang bisa diindra oleh manusia gitu. Jangankan sesuatu yang memang sengaja untuk diviralkan, sengaja untuk ditrenkan misalnya, gitu ya. Sesuatu yang di depan mata kita aja, kalau kita lihat anak kecil gitu kan ya, anak kecil yang gemoy gitu ya, yang unyu-unyu gemoy, itu kan menghibur hati kita ya, gitu. Seorang ibu itu capek, seorang bapak itu capek dari kerja, lihat anaknya yang menggemaskan, lihat anaknya yang lucu, itu rasa capeknya tuh bisa-bisa hilang, begitu kan ya. Kenapa? Karena terhibur oleh anak-anak mereka yang lucu-lucu, yang menggemaskan, begitu kan ya. Karena ya itu tadi, kesenangan itu memang Allah berikan kepada rasa senang ya. Rasa senang itu Allah berikan kepada manusia. Di dalam surat Al-Imran ayat 114 itu dikatakan gitu ya bahwa dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu apa saja, wanita, anak-anak, harta benda yang banyak dari emas dan perak, kemudian kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Gitu. Jadi di sini Allah sudah memberikan bahwa ya ini semua yang kemudian pasti manusia suka gitu.
manusia kalau wanita gitu, karena wanita itu dengan keindahan, bahkan kalau kita lihat dengan sesama perempuan gitu kan ya, Masya Allah cantiknya begitu kan ya, Masya Allah gitu kan. Nah itu kita kita apa ya, senang lihat sesuatu yang indah. Anak-anak, harta benda gitu kan, harta harta ya, kita punya apa, misalkan kita punya handphone, kita kita senang. Kenapa? Karena kita mudah mengakses internet, kita mudah mengakses informasi, kita mudah untuk kemudian mengakses apa namanya, jurnal misalkan yang kita inginkan. Nah itu kan kita juga merasa senang begitu kan ya. Jadi dan lain sebagainya, Allah tuh sudah memberikan itu. Ini adalah bentuk begitu kan ya, fitrah yang memang Allah berikan. Cuman nanti kemudian dari kesenangan-kesenangan itu gitu kan ya. Tadi Mbak Ani mengelompokkan begitu kan ya, bahwa kesenangan itu, tren yang ada tadi itu memang ada yang sekedar pada kesenangan begitu kan. Ada yang sampai kemudian kesenangan ini berujung kepada hal yang buruk begitu, hal yang nista, hal yang tercela. Ya contohnya tadi itu S-line, ya kan? Kemudian body count gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu kalau kemudian respondennya banyak, berarti kan ini tren yang ya Allah kok ya gitu banget ya sekarang zaman begitu kan ya. Nah, maka kita tinjau kembali next. Jadi apakah kesenangan itu adalah pencapaian yang tertinggi gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomongin kesenangan itu gitu, ini saya petakan gitu kan ya. Ada kesenangan yang hanya sementara saja, ada kesenangan yang dia itu adalah kesenangan yang hakiki. Kok teman-teman tahu ya hakiki ya? Artinya hakiki apa ya? Yang sebenarnya gitu kan ya. Kalau kesenangan yang sebenarnya itu adalah apa ya, kita tidak butuh kesenangan, tidak butuh di cover dengan hal-hal yang lain gitu kan. Jadi kesenangan ini ya sudah, dengan kesenangan ini kita cukup gitu. Tapi ada kemudian kesenangan yang dia itu sementara, yang mungkin bisa jadi gitu kan ya, seringkali kita itu sibuk pada kesenangan yang sifatnya itu sementara gitu, atau kita itu terlena gitu kan ya. Nah, di sini kenapa kok saya petakan jadi dua gitu kan ya, kesenangan sementara sama kesenangan hakiki? Karena di sini di surat Al-Ankabut begitu kan ya, itu dikatakan ya, Allah mengatakan bahwa kehidupan dunia ini itu tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Gitu. Jadi ini sudah statement dari Allah, dan memang menjadikan dunia itu ya, dunia itu isinya adalah senda gurau ya, kita tahu ya. Kalau kita senda gurau, bergurau sama teman kita, masuk iya apa selamanya kita bersenda gurau kan enggak ya, pasti akan ada mandeknya, pasti akan ada berhentinya, dan itu sementara kan, enggak lama gitu loh, sementara aja gitu. Senda gurau dan permainan, begitu juga dengan permainan, yang namanya permainan itu pasti akan ada finishnya gitu, nggak mungkin permainan itu lanjut terus aja, ini ya mana gitu kan ya. Dan nanti akan ada yang namanya permainan itu, nanti ada yang kalah, ada yang menang gitu. Nah, jadi apa namanya, di sini Allah itu sudah memberi, ngasih tahu ke kita gitu ya, bahwa kehidupan ini loh itu hanya senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Nah, ini ada dua pernyataan dari Allah. Kalau kehidupan itu adalah tempat senda gurau dan permainan, di mana senda gurau dan permainan itu sifatnya sementara, cuma sekejap aja, begitu kan ya. Kemudian di kalimat berikutnya Allah tuh memberikan negasi, gitu kan, negasinya dari pernyataan yang pertama, bahwa sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, gitu ya. Maka kita ditunjukkan gitu, kita ditunjukkan bahwa ada kehidupan yang di situ tuh ada kesenangan yang dia itu yang sebenarnya, gitu ya, kesenangan yang sebenarnya. Jadi makanya saya kemudian petakan kesenangan itu, ada kesenangan sementara, ada kesenangan hakiki. Gitu. Karena saya mengambil dari surat Al-Ankabut ini. Ini ya pesan dari Allah begitu kan. Jadi di akhirat itulah kemudian kesenangan yang hakiki. Ya tentu saja di surga ya teman-teman ya. Kalau di neraka nggak ada kesenangan sama sekali ya. Gitu. Jadi artinya apa? Bukan kehidupan di dunia ini gitu. Kesenangan yang sebenarnya yang harus kita upayakan. Yang harus kita raih itu bukan kesenangan yang ada di dunia gitu kan. Kalaupun memang iya memang benar manusia itu diberikan rasa senang, iya gitu kan ya, tapi tidak kemudian, jangan sampai ya kemudian kita itu apa, terlarut gitu ya, terlarut di dalam kesenangan-kesenangan yang ada di dunia gitu loh,
Sementara masih ada urusan-urusan yang lain yang itu menopang kehidupan akhirat kita gitu. Dimana kehidupan adalah kehidupan yang sebenarnya kan gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini di surat Al-Imran juga dikatakan ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, ini teman-teman pasti familiar ya dengan ayat ini ya. Jadi kalau dibacakan ya sampai ayat terakhir sampai kalimat terakhir gitu kan ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Di sini Allah tegaskan kembali bahwa kesenangan di dunia itu adalah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang memperdaya. Jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang eh, apa terjerumus gitu ya dalam tipu daya gitu. Dalam tipu daya dari kehidupan dunia gitu. Kalau kemudian Allah di kalimat sebelumnya itu mengatakan bahwa kita semuanya akan merasakan mati. Hak semua yang bernyawa itu akan merasakan mati dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ya jangan memusatkan fokus kita itu kepada kehidupan dunia yang isinya kesenangan yang memperdaya gitu. Jadi jangan khawatir dengan tren-tren yang ada itu kemudian kita nggak ikut tren misalkan seperti itu. Kalau tadi kan ada FOMO ya Mbak Ani yang mencantumkan ada FOMO kan. FOMO itu kan fear of missing out gitu ya. Jadi dia itu takut kalau merasa ketinggalan tren gitu ya. Atau dia itu merasa apa ya menjadi orang yang tertinggal kalau dia itu nggak update tren apa hal apa yang lagi viral nggak ngikutin lah intinya begitu dia itu takut cemas gitu kan. Nah itu jadi nggak perlu kita kemudian merasa ada hal-hal yang demikian karena kita tidak mengikuti gitu kan tidak mengikuti tren yang ada gitu. Nah sementara tren itu ya macam-macam ya tadi ya tren itu bisa sampai kemudian ya naudzubillah bisa membawa sampai kepada keburukan gitu kan. Nah, jadi demikian gitu. Jadi kesenangan itu adalah eh, hal yang sifatnya sementara ketika kesenangan itu ada di dunia gitu. Dan kesenangan yang sifat yang hakiki itu adalah kesenangan yang ada di negeri akhirat gitu. Dan kehidupan kita yang sekarang ini, kehidupan yang di dunia ini itu nanti akan menentukan bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, itu nanti akan kita kulik lebih dalam begitu ya terkait dengan bagaimana cara kita nanti menyikapi gitu kan ya sebagai seorang muslim gitu ya menyikapi sebagai seorang muslim dengan benar gitu. Jadi eh, kemudian di surat Al-Jathiyah itu kemudian disampaikan juga jadi eh, kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat gitu ya dari urusan agama itu maka ikutilah ia ya syariat gitu ya yang dimaksud adalah mengikuti syariat itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui gitu. Jadi kita punya Rasulullah, kita punya Allah yang senantiasa memberikan arahan gitu kan ya. Kalau kita baca Quran, kalau kita sering baca hadis gitu kan. Itu kan semuanya tuntutan hidup ya teman-teman ya. Tuntutan hidup yang dengannya itu kita akan selamat gitu kan ya. Tapi seringkali begitu kan ya. Seringkali tuh kemudian kita juga ikut-ikut gitu, ya, ikut-ikut tren yang ada. Sedangkan tren-tren itu bersumber dari orang-orang yang tidak mengetahui. Mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang agama kita gitu. Yang tidak mengetahui tentang urusan agama ini. Maka ini adalah menjadi hal yang perlu kita apa namanya? Aware gitu kan. Kita aware dengan kesenangan yang seperti apa sih gitu kan ya yang harus kita upayakan gitu ya. Kesenangan seperti apa sih yang harus ada pada cara pandang kita sebagai seorang muslim gitu ya sehingga kita tidak mudah untuk kemudian apa namanya lata gitu ya dengan tren-tren yang ada sekarang. Mungkin em, itu Ya, Mbak. Jadi apa ya tren-tren yang ada sekarang itu sebenarnya kesenangan sementara aja gitu, hanya di dunia saja. Segala sesuatu yang di dunia ini bersifat sementara gitu kan. Lalu kesenangan yang harus kita raih itu pencapaian tertingginya adalah kesenangan hakiki. Gimana ya? Nanti kita ketika kita mencapai surganya Allah.
Terus aku mau tanya ke Mbak Ani nih Mbak. Mbak, tadi udah disebutkan juga gitu kan, kesenangan ini hanya sementara gitu, tipu daya gitu kan. Tapi kenapa ya? Apa yang membuat kita itu hari ini tuh banyak orang ya, dan mungkin kadang-kadang juga termasuk aku sendiri gitu. Itu kayak kita tetap larut dalam tren itu gitu. Apa yang membuat apa hal itu terjadi gitu? Jadi kayak kita ngikut aja gitu ke kesenangan-kesenangan sementara itu. Ya, oke. Ketangkep gitu ya. Jadi sepakat tadi apa namanya sebagaimana disampaikan Mbak Eli, memang fitrahnya kita akan menyukai kesenangan-kesenangan gitu loh. Jadi ya wajar kalau kita itu suka kalau karena kita punya naluri untuk senang sama sesuatu yang bagus atau menarik gitu kan ya. Nah, cuma kan pertanyaannya tadi kita udah dapat jawaban gitu kan ya. Apa namanya kita itu muslim. Nah, ini apa namanya kita itu muslim gitu kan ya. Berarti kan punya standar tertentu gitu kan ya, punya standar dewe gitu kan. Dan kita tahu kalau muslim itu dia tahu ada kehidupan setelah kematian. Nah, ada pertanggungjawaban gitu kan. Dan diingatkan tadi ya, apa namanya? Jadi ikutilah syariatnya gitu loh dan jangan ngikutin hawa nafsunya kita gitu kan ya. Dan jangan ngikutin orang-orang yang emang nggak tahu sama syariatnya Islam gitu loh. Jadi ketika kita larut hari ini gitu kan ya, sekedar ngikut gitu kan ya, berarti kita ada di stage atau ranah di mana kita ya wes ngikut aja tren yang ada. Berarti kita sedang nggak kenal gitu kan ya. Kita sedang nggak kenal posisi kita itu sebagai seorang apa ya, seorang muslimah itu gitu kan ya. Padahal ada pertanggungjawaban gitu kan ya. Berarti apa sih apa namanya? Apa yang selama ini itu mewarnai kehidupannya kita sehingga kita itu lupa gitu loh bahwa nanti kita itu muslim nanti ada permintaan permintaan ada pertanggungjawaban gitu loh. Nah, di stage ini aku ngajak kita, kita, kamu dan aku gitu ya, menuju era yang tenang gitu kan. Apa itu? Berarti kita butuh jawab ini, identitas. Jadi identitas itu bukan tentang pakaian kita yang seperti apa, rumah kita yang seperti apa, tapi identitas itu lebih kepada nilai atau ide yang mendasari kehidupan kita atau nilai atau ide yang kita yakini sehingga ketika nilai sama ide tadi itu sudah kita yakini maka kita udah tahu nih value-nya gini maka kita tahu nanti arah hidup kita itu kita mau kemana kita mau yang kayak gimana karena kita sudah punya jawaban ide dasar yang kita yakini itu apa gitu kan ya. Nah, berarti gitu kan ya, ketika hari ini kita sudah punya value-value tertentu gitu kan. Misalnya, aku adalah seorang muslimah yang menghargai modernitas gitu. Nah, bisa jadi modernitasnya itu masih abu-abu atau nggak jelas gitu. Ya, ya bisa jadi dia akan menerima modernitas yang ada hari ini gitu kan. Nah, kembali lagi ketika dia apa namanya masih gamang gitu kan ya, atau value-nya dia itu tidak kokoh gitu kan ya atau tidak cukup menjawab gitu kan ya sehingga dia itu tahu betul arah hidupnya gimana ya bisa jadi akhirnya tadi ngikut gitu kan akhirnya tadi ngarus aja ngikutin arus kita aja gitu. Berarti apa namanya ide dasar itu kan suatu hal yang mendasari gitu kan ya aktivitasnya kita sehingga itu melekat pada diri kita sehingga itu kemudian itu menjadi identitas. Nah, itu menjadi hal yang kemudian kita pegang erat gitu kan ya di tengah perkembangan zaman kita tambah tua atau gimana gitu kan ya. Nah, identitas itu akan tetap melekat gitu kan ya. Nah, maka pertanyaannya adalah gitu kan ya. Nah, kita hari ini value gitu kan ya atau nilai-nilai dasar gitu kan ya atau ide dasar yang kita ambil atau kita adopsi hari ini itu emang punya kita ataukah warisan yang sebenarnya itu belum sempat kita uji kembali. Maksudnya gimana? Bisa jadi yang pertama, ya karena kehidupan sosial kita hari ini ngajarin sih, misal jangan duduk di depan pintu, nanti jodohnya lama datang. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini aku pernah dapat gitu. Nah, kalau dulu misalnya manut karena nggak paham gitu kan ya. Nah, padahal ya itu ya nggak make sense maksudnya nggak kalau datang ya tinggal datang gitu loh. Kayak gitu ya kayak guyonan kayak gitu atau misalnya pohon beringin itu nggak boleh ditebang karena banyak penghuninya misalnya kayak gitu jadi misalnya menjaga nilai-nilai kejawen misalnya kayak gitu ya ya padahal ya bisa jadi itu cara simpelnya orang terdahulu untuk jump conclusion karena orang-orang itu susah untuk manut ya biar nggak nebang pohon sembarangan gitu kan ya padahal kan beringin itu kan produksi oksigen yang tinggi gitu lah misalnya kayak gitu atau misalnya
eh, pas nggak tahu kalau kaki itu adalah aurat, ya wes keluar rumah pakai sandal tanpa pakai kaos kaki gitu kan ya. Nah kayak gitu, wes salah nggak usah ribet-ribet. Misalnya itu nilai yang ditanamkan, akhirnya kita ambil gitu. Nah, berarti kan bisa jadi tadi itu adalah warisan yang sudah dibawa turun-temurun, akhirnya kita adopsi karena kehidupan kita yang sangat sibuk gitu ya, mahasiswa gitu kan ya, dan segala macamnya, kita misalnya yang bekerja atau kemudian baru lulus dan segala macamnya, bisa jadi kita nggak sempet gitu kan ya, nggak sempet menguji gitu kan ya warisan itu tadi gitu ya. Maka di forum kali ini kita mau ngajak teman-teman gitu kan ya untuk menguji valueku sebelumnya, identitasku sebelumnya ini, warisan yang perlu kupertahankan atau perlu ku ganti. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ataukah ini sudah benar? Nah, kurang lebihnya seperti itu, gitu. Nah, jadi tadi sudah dikasih gambaran gitu kan ya, bahwasannya nanti itu ada rumah yang kita tuju ya, negeri akhirat yang kita tuju itu adalah surga. Maksudnya pertanggungjawabannya kita kalau mau selamat kan berarti ya ya yang sesuai dengan yang distandarkan Islam gitu kan ya. Berarti kan harus gimana gitu kan ya ketika kita memaknai kembali identitasnya kita gitu kan. Jadi yang selama ini kita adopsi gitu kan ya. Nah, ini dari siapa sih sesungguhnya? Kayak gitu ya. Boleh next. Ini adalah realitas yang nggak bisa kita bantah gitu kan ya. Apa itu? Kita hari ini itu memang sedang hidup di zaman ketika kelihatan bahagia, kaya gitu kan, famous, popular, itu jauh lebih penting daripada kita itu benar-benar merasa tenang. Mungkin ada yang relate ataukah enggak? Ya, kita tanya aja diri kita masing-masing gitu kan ya. Nah, tapi ini realitas banget gitu kan ya. Misalnya ya, kita melihat idol, contohnya idol ya. Ini beberapa, nah aku pernah tahu ya, meskipun idol ini tadi aku nggak mengikuti, benar-benar nggak mengikuti ya, tapi karena kepo aku cari tahu kisahnya seperti apa. Nah, beliau ini gitu kan ya, aku pernah lihat juga akhirnya kan kayak senyumnya itu kayak tulus gitu kan. Orang kalau senyum benar-benar bahagia kan kelihatan ya kerutan di bawah matanya itu benar-benar berkerut gitu ya. Jadi kayak gitu dia seneng, dia nyapa-nyapa fans gitu kan ya. Nah, idol itu kan ada forum-forum fansign gitu ya. Jadi ketemu fansnya, nyapa-nyapa, ada fan service gitu ya. Entah fansnya diapain gitu dan dia senang gitu kan ya. Dia suka senyum juga dan segala macamnya gitu kan ya. Ternyata gitu kan ya, di kemudian hari itu beliau bunuh diri gitu kan karena tekanan mental yang dialami gitu, dan ini bukan pertama tapi ini berulang gitu. Padahal kelihatan yang apa namanya figur yang dia bangun gitu kan ya di media sosial gitu kan ya, di realitas misalnya variety show gitu kan ya atau apapun, dia itu senyum, dia bahagia gitu. Berarti ketika dia senyum itu belum tentu dia itu merasa apa, merasa tenang. Nah, maka ketika kita hari ini gitu kan ya eh seneng posting atau seneng rame-rame gitu kan ya, join tren A B C D, tapi kita nggak merasa tenang, tenang saya tenang, berarti kita perlu tanya kembali ini ada apa gitu kan, ini bahagia yang sesungguh-sungguhnya bahagia apakah enggak gitu kan ya, kayak gitu. Nah, ketika kita ngikutin tren yang banyak itu tadi gitu kan ya, yang ramai sekali gitu kan ya di apa namanya arus kehidupannya kita gitu kan, ramai banget kayak ibaratnya kayak apa jalan raya gitu ya, kayak seolah kita digiring untuk ikut join gitu kan ya. Nah, ini kira-kira ketika kita misalnya bisa ketawa ngikutinnya kayak gitu ya, namanya emang realitasnya ya, nalurinya kita bisa seneng, namanya kayak misalnya apa gitu kan ya tadi tren-tren yang ada gitu kan. Nah, sesungguhnya ini bentuk kita itu sedang bebas berekspresi ataukah kita ini sedang dikendalikan sama arus media, arus yang sedang ramai. Nah, sesungguhnya teman-teman ketika misalnya di titik ini kita sudah mulai bertanya gitu kan ya dalam diri kita, kayaknya aku ini rek kayak gitu ya misalnya. Kayaknya aku ngikut deh ini sama arus yang ada atau pakai atau masih bingung atau bagaimana gitu kan ya. Nah, ini sesungguhnya itu bukan karena kita lemah, teman-teman. Tapi memang ya ada sistem kehidupan yang itu memang membuat kita sendiri itu gagal mengenali diri kita sendiri. Ya, judul yang kedua gitu kan. Thirsting for identity gitu kan. Kita nggak betul-betul kenal sama diri kita sendiri karena identitas yang tadi ya yang di slide sebelumnya itu tidak cukup kuat untuk meyakinkan diri kita atau tidak cukup kuat untuk membuat kita itu fokus atau jelas atau membuat kita tenang dalam menentukan arah kehidupan. Nah, soal kemudian bisa next.
ada sistem yang membawa ke sana gitu kan ya. Yang ku maksud adalah maksudnya akar masalahnya itu apa gitu kan ya. Karena ada sistem kehidupan yang sedang diadopsi hari ini yang itu turut serta mempengaruhi tadi ya. Kita ada kebingungan dalam identitas gitu ya atau ketidakjelasan arah hidup gitu kan ya. Karena ini tadi ya, sistem kehidupan hari ini yaitu sekulerisme dan kapitalisme itu tadi itu mempengaruhi sehingga diri kita ada kebingungan, ketidaktenangan, tersenyum tapi kita risau, tersenyum tapi kita galau gitu kan ya, atau tidak mampu melihat tidak mampu menentukan arah kehidupan kita dengan clear gitu ya, dengan tenang gitu kan. Nah, sekuler itu apa sih gitu kan ya. Nah, sekuler itu punya ide dasar. Ide dasarnya itu apa? Based on sejarah gitu kan ya. Sejarahnya kurang lebih di abad ke-18 Masehi. Kalian bisa secara terpisah ya nanti. Ini ada yang singkatnya gitu kan ya. Ketika ada orang-orang yang kemudian itu kecewa dengan gereja gitu kan ya. Sehingga yang singkatnya gitu kan ya. Diambillah jalan tengah. Ada yang nggak mau mengambil agama sama sekali. Terus yang satunya lagi itu nggak mau agama ngurusi urusan apa namanya. Ngurusi urusan kehidupan dunianya dia kayak gitu karena yang satu ini tadi merasa dia dimanfaatkan dia diperah gitu kan ya dengan tadi orang-orang atau penguasa-penguasa yang menggunakan nama agama yang pada saat itu sejarahnya itu memang gereja gitu kan ya untuk tadi ya gerogoti rakyat-rakyatnya gitu kan ya sehingga yang singkatnya gitu kan ya ditentukan bahwasanya diambil suatu konsep dengan konsep apa namanya sekuler apa itu pemisahan agama dari kehidupan bahwasanya pada saat itu disepakati gak apa-apa kalian punya agama mbuh Kristen mbuh kemudian Islam Buddha dan segala macamnya tapi agama tidak boleh dibawa ke ranah publik agama tidak boleh dibawa untuk ngatur kehidupan bernegara kadang mereka ada trauma sebelumnya itu tadi bawa-bawa nama gereja tapi tadi rakyatnya diperas berdarah-darah gitu ya maksudnya ya dizolimi gitulah ya sama apa para kaisar gitu ya dan raja-raja gitu kan sehingga lahirlah ide dasar gitu kan atau bahasanya itu akidah gitu kan ide dasar yang konsepnya adalah pemisahan agama dari kehidupan dan menuhankan akal gitu ya sehingga akal itu dituhankan jadi yang utama adalah kebebasan akal kamu berpikir gitu karena mereka menyadari siapapun sampai hari ini kita juga menyadari gitu kan ya dengan alat indera yang kita punya gitu kan ya dengan otak gitu kan punya informasi sebelumnya lah kita bisa merumat informasi sehingga kita bisa berpikir menghasilkan suatu kesimpulan kayak gitu kan ya nah ini ya eh, di dalam konsep berpikir orang-orang sekuler gitu kan ya yang mereka punya konsep oke agama boleh ada tapi nggak boleh ngurusin urusan bernegara di kehidupan sosial kayak gitu. Itu di ranahmu di kamar tok. Ketika kamu mau sembahyang atau kamu mau ke gereja dan segala macamnya itu doang. Di urusan yang lain jangan bawa-bawa agama. Nah, sehingga gitu kan. Itu merubah mindset orang-orang gitu kan pada saat itu lebih kayak adaptif gitu kan ya dengan perubahan zaman dan segala macamnya. Nah, ini sesungguhnya di eranya pada zaman dahulu ya 18-an gitu, tapi itu terbawa terus idenya sampai hari ini. Orang-orang muslim ikut kena gitu kan ya. Nah, muslim ini sayangnya dia itu punya aturan kan yang mengatur nggak cuma soal dirimu dengan dirimu sendiri, tapi ya di urusan yang lain ya bernegara juga ada. Nah, sedikit aja gitu kan. Nah, sehingga ini menjadikan ketika hari ini sistem kehidupan kita hari ini itu mengadopsi standar hidup yang nggak boleh bawa-bawa agama, maka sehingga standar hidupnya yang ada, yang terjadi adalah bukan dari kebenaran wahyu, tapi dilihat kepada apa? Selera mayoritas, opini publiknya kayak gimana, dan keuntungan materi, gitu. Ada juga gitu kan ya, namanya itu kapitalisme, ini ideologi gitu kan. Yang kapitalisme ini itu dia punya asas atau landasannya gitu kan ya. Namanya ideologi kan dia punya ide dasar yang mampu dia itu melahirkan sistem aturan gitu kan ya. Nah, kapitalisme ini dia punya asas yang melandasi dia apa itu sekulerisme yang kemudian itu melahirkan kebebasan. Nah, tadi ada trauma masa lalu kan nggak boleh memiliki tanah dan segala macamnya gitu kan, nggak boleh gini-gini dan segala macamnya gitu kan ya. Maka mereka ini menuntut kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan berperilaku, berpendapat, dan kepemilikan gitu kan. Dan tolak ukurnya ini
adalah kemanfaatan dan keuntungan materi. And in this topic ya, di topik kita hari ini gitu kan ya, era tren yang sangat luar biasa itu tadi, marketing yang dibawa oleh sistem kapitalisme itu adalah apa? Menjual insecurity. Kenapa menjual insecurity? Agar industri body image itu bisa laku keras kayak gitu ya. Sistem kapitalisme itu menanamkan orientasi hidup berbasis popularitas, kepemilikan, konsumsi, hedonisme gitu ya dan segala macamnya kayak gitu. Nah, next. Nah, ini hari gitu kan ya. Apakah kita itu lepas kontrol terkait kesenangan-kesenangan yang itu tadi gitu kan ya. Bagaimana cara kita itu memandang soal kehidupannya kita. Berarti gitu kan ya, berdasarkan tadi ya yang apa namanya fakta itu tadi terus kemudian yang disampaikan Mbak Elima gitu kan yang barusan juga realitas ini tadi gitu. Nah, coba kalian tanya dalam diri kalian masing-masing gitu kan ya. Nah, apa sih makna seneng sama bahagia kalian itu? Sebelum ini sampai hari ini tuh kayak gimana gitu kan ya. Bahagia versi kalian itu kayak gimana. Nah, apakah kemudian aku bisa beli rumah, aku bisa ini dan segala macamnya, aku bisa beli ini, aku punya ini dan segala macamnya atau kayak gimana gitu kan ya. Gimana cara kita mengatur hidup kita? Bagaimana gaya hidup kita? Apakah kemudian sebagaimana narasi yang ada di media ya, meskipun agak old gitu kan, tapi masih bisa dibawa ke sampai hari ini YOLO. Tahu YOLO nggak? Tahu nggak, Dek Yas? Tahu Mbak, you Apa? only once itu nggak sih? Iya, Kayak you only live once. Kamu itu namanya hidup sekali toh. Nikmatin. Nah, itu loh yang dibawa di media, ada narasi-narasi itu yang dibangun. Nah, itu kan jadi apa ya? Dibentuk pattern di dalam kepala kita itu tadi. You only live once. Padahal nanti ada pertanggungjawaban. Kan eman gitu kan ya. Nah, hidup ini untuk apa? Kembali lagi, you only live once gitu kan ya. Nah, standar benar kita, standar salah kita selama ini apa gitu kan. Coba ditanya kembali. Dari segi individu gitu kan ya. Kita dibangun arus ini tadi, terbawa arus yang dibangun oleh negara gitu kan ya. Atau sistem kehidupan kita hari ini tadi. Untuk masyarakat gimana? Ya sama, namanya sistem kehidupan ya. Bagaimana cara negara kemudian itu menerapkan aturan, itu jadi dakwah kepada masyarakatnya gitu. Misalnya gitu kan ya. Nah, masuk juga ngeling juga sama negara. Misalnya gitu kan ya tadi ya ada clubbing. Kenapa orang-orang itu bisa kenal budaya clubbing, minum-minum minuman keras? Ini negeri mayoritas Muslim. Nah, how come gitu kan ya? Ada kemudian dijual produk-produk yang halal, haram gitu kan ya. Nah, ini karena memang negara memfasilitasi itu kayak gitu. Atau ada gaya hidup liberal itu tadi ya, yang seks bebas dan segala macamnya. Bagaimana bisa ini rakyat-rakyat kenal konsep kayak gitu ya? Body count itu tadi ya, sampai dispensasi nikah itu sampai ribuan loh, puluhan ribu. Nah itu kan gak dikit, itu kan banyak gitu kan. Gimana bisa kenal? Oh ternyata ada tayangan media di TV kayak gini, ada ada tayangan YouTube yang kita bisa bebas akses kayak gini dan segala macamnya. Karena ada fasilitas di dalamnya kayak gitu. Nah ternyata ada buktinya gitu kan. Ya. Next. Nah, ini ada salah satu publikasi ilmiah yang diterbitkan 2025 gitu kan ya. Ada kaitan ternyata memang FOMO dengan brand passion. Brand passion itu apa? Kita punya passion sama brand tertentu. Jadi kalau brand A gitu kan mengeluarkan produk baru, dia pengen beli gitu kan ya. Ternyata di dalam riset ini dari 511 sampel itu diambil suatu kesimpulan bahwasannya FOMO itu tadi, takut ketinggalan itu tadi, itu berhubungan sama 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 brand passion yang ada dua, obsesif atau sehat. Obsesif itu kayak gimana? Dia bisa kompulsif buying, misalnya Labubu. Ingat fenomena Labubu? Labubu dibeli sama salah satu idol, satu dunia beli, belanja. Atau orang yang sampai obsesif itu kayak gimana? Sampai Labubu semua varian, kok varian ya? Semua edisi dibeli. Kayak gitu. Nah, ini loh gambaran bahwasanya algoritma sosial itu juga membangun tren FOMO. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dan di dalam jurnal ini juga disebutkan gitu loh, bagi pelaku industri harap lebih bijak gitu loh, karena tindakan kalian itu ya bisa mempengaruhi apa namanya tindakan oleh pembeli kayak gitu dan segala macam. Next. Nah, ada lagi Instagram use and young women's body image. Nah,
ini ya dari sampel yang banyak ini tadi ya dari Amerika sama Australia gitu kan ya, negeri yang emang ya dia bebas gitu kan ya gaya hidupnya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita soroti. Jadi, kesimpulannya makin sering kita lihat konten Fitspiration di Instagram. Fitspiration itu apa? Jadi, Fitspiration itu adalah seseorang yang membuat konten gitu kan ya, foto atau video tentang dirinya dengan gaya hidup sehat, dengan fokus pada menunjukkan postur tubuhnya. Jadi, misalnya dia sehat, dia berotot, dia langsing, badannya bagus, dia melakukan aktivitas pillage gitu kan misalnya ya ada branding sampai aku dapat kesimpulan oh orang-orang yang ngelakuin pillage itu badannya bisa bagus nah kayak gitu ketangkep ke kita gitu kan. Nah ternyata melalui penelitian ini semakin sering kita lihat konten-konten fitspiration itu semakin membuat kita itu insecure sama tubuh kita. Nah dan tadi bahasan algoritma kita ngelihat ini 5 menit sosial media itu malah nyuguhin gitu loh ngenyuguhin apa namanya konten-konten yang serupa gitu loh. Nah ini loh padahal algoritma namanya algoritma ini produk daripada teknologi siapa yang bikin kapitalisme gitu ya siapa yang bikin ya para tadi orang-orang yang ada di bidang ini yang dia punya keuntungan yang besar dong. Algoritma ini sangat bermanfaat gitu loh bagi apa-apa yang dia itu bisa dapat keuntungan dari tadi ya dari iklan atau algoritma yang bisa dibawalah istilahnya gambarannya dengan teknologi ini tadi gitu. Jadi makin banyak orang itu semakin merasa nggak cantik, malu sama tubuh sendiri dan ngerasa harus tampil sempurna. Efeknya apa ke kapitalisme? Efeknya apa? Produk-produk langsing, ya kan? Produk-produk gym dan segala macamnya laku keras. Nah gitu ya. Next-nya ini ya ada kaitannya sama advance capitalism atau kapitalisme maju itu terhadap kesejahteraan individu. Tapi ada sisi gelapnya. Sisi gelapnya itu akan semakin banyak nilai ketimpangan. Yang kaya, yang miskin makin miskin, gitu kan. Sorry, yang miskin makin insecure karena, wih ada yang gini, ada yang gitu. Belum lagi ditambah realitas ada orang yang doyan flexing, bikin konten flexing, gitu kan ya. Realitasnya juga, kenapa orang-orang hari ini makin insecure? Karena kerja nggak pasti. Coba lihat medsos ya ke belakang atau cari datanya gitu kan ya. Terkait apa namanya angka pengangguran. Wah, tinggi banget gitu kan ya. Terus keluarga makin nggak stabil, orang merasa harus sukses. Aku harus punya value tertentu gitu kan ya. Aku harus punya branding image yang seperti ini, yang kaya gitu kan ya, atau yang bisa didefinisikan sebagai well-being, sejahtera gitu. Nah, peneliti ini gitu kan ya bikin model untuk melihat dampaknya gitu kan ya. Dan ini ya diketahui bahwasannya sistem hari ini yang dia menjalankan AC ini tadi ya makroekonomi makrokultural dengan konsep dasar kapitalisme membuat orang adanya tekanan hidup terus harus kelihatan oke di mata manusia sedangkan realitas sistem kehidupan kita hari ini tadi tidak mendukung gitu. Nah, solusinya ya yang ditawarkan oleh paper ini adalah tolong bikin ruang gitu kan ya. Berilah ruang bagi orang itu untuk mampu menentukan arah hidupnya. Berarti ayo cari arah hidupmu itu apa gitu kan ya. Terus bikin hubungan yang lebih stabil lagi, nggak cuma aku harus kerja yang di tempat yang punya privilege yang luar biasa atau gengsi diri kayak gimana gitu. Nah, dan ini lawan ketimpangan sosial yang bikin orang itu merasa gagal. Nah, kurang lebihnya itu. Nah, nah ini singkatnya, ini ada buku yang diterbitkan oleh Don Woolley yang menggambarkan bahwasannya, ya ini aku nggak nemu full teksnya ya, jadi aku minta bantuan AI untuk kemudian ini membahas apa gitu kan ya. Ternyata di dalam buku ini ya, Consuming the Body ini membahas bahwasannya di dalam sistem kapitalisme ini gitu kan ya, tubuh kita itu memang dijadikan komoditas. Apa itu? Sesuatu yang bisa dijual, dinilai, dan dikontrol. Karena apa? Ketika ini terus dijual, dijadikan komoditas, ya para kapital di bidang body ini tadi itu sangat diuntungkan gitu kan ya. Nah, di dalam buku ini juga Dan Wali itu membahas, ya apa orang-orang itu bisa belajar melihat tubuhnya dari kacamata komersial, real gitu kan ya. Gimana kemudian itu memang realitasnya itu kita dilatih untuk standar malu dan standar bangganya kita itu tergantung dari standar industri. Nah, makanya iklan-iklan itu kan nampilin orang-orang yang flawless,
shining, splendid dan segala macamnya gitu kan ya. Ini juga membentuk bagaimana kita dengan manusia yang lain. Next. Nah, lihatlah bahwasanya kapitalisme itu sangat diuntungkan dengan lakunya tren dan juga menjamurnya insecurity. Kayak gitu. Next. Maka teman-teman, sampai di stage ini, apakah kalian itu ada pertanyaan yang kalian itu belum berani tanya ke diri kalian sendiri? Coba aku bantu tanyain ya. Next. Yang pertama gitu kan ya. Nah, ini itu sebenarnya ya kan kehidupan kita hari ini itu yang membentuk diri kita hari ini itu kita sendiri yang bentuk atau arus algoritma yang bentuk. Nah, ketika kita mengikuti tren-tren yang luar biasa banyaknya tadi gitu kan ya, atau konsep berpikir yang ada hari ini misalnya kayak gitu. Nah, ini kita ini sedang mengekspresikan diri kita sendiri yang sebenar-benarnya diri kita, atau kita sedang berusaha untuk diterima oleh manusia yang lain. Gitu. Nah, ketika kita hari ini demikian luar biasanya itu tadi ya, yang kita hadapi, apakah kita itu baik-baik saja? Apakah kita itu benar-benar kenal sama diri kita sendiri? Dan titik apa sih yang menjadikan kalian itu cukup, kita ini cukup, aku ini cukup gitu kan ya. Nah, dan apa yang benar-benar membuat hidup kita itu benar-benar bernilai. Nah, apa namanya, kurang lebihnya itu dulu, Dek Yasrifa. Ternyata luar biasa ya Mbak, sistem hari ini itu yang Ngeri. bikin kita semua tuh jadi keikut arus gitu, keikut tren, dan dari tren-tren itu memunculkan insecurity gitu. Nah, kemudian mau tanya ke Mbak Elima nih Mbak. Terus gimana ya Mbak caranya supaya kita tuh nggak terjerumus untuk ke bawah arus tren yang banyak banget itu tadi gitu. Gimana juga memposisikan, karena kita kan seorang muslim ya Mbak. Gimana nih kita memposisikan diri kita sebagai seorang muslim di tengah banyak banget tren-tren yang sudah disebutkan tadi, fenomena-fenomena itu tadi. Oke, Masya Allah Mbak Ani sudah memaparkan ya, membongkar begitu kan ya bahwa kesenangan kita dari tren-tren tadi itu ternyata BTS-nya. Ya, BTS-nya itu ada pihak lain yang justru mengambil keuntungan gitu ya. Kalau yang saya tangkap dari Mbak Ani itu sudah wah terbuka begitu kan ya mata sama pikiran begitu kan bahwa ya kalau Allah kemudian mengatakan gitu kan bahwa di dunia itu adalah kesenangan yang tipu daya begitu kan ya dan kehidupan di dunia itu adalah permainan ya iya gitu kan ya karena permainan yang kemudian bisa dimunculkan oleh manusia begitu kan ya. Jadi kalau kita itu ikut arus ya dengan tren-tren yang ada itu justru malah apa semakin menggendutkan rekening ya menggendutkan rekening para orang-orang yang punya bisnis gitu kan ya punya bisnis yang itu wah kalau kita banyak gitu kan ya banyak mengkonsumsi itu ya itu semakin menguntungkan mereka gitu kan ya. Tapi kemudian di sini ya pertanyaan dari Mbak Yasrifah itu bagaimana supaya kita itu tidak terjerumus ya, tidak ikut arus dan bagaimana menyikapinya. Maka langkah yang perlu untuk kemudian kita lakukan adalah next Mbak adalah kita bercermin gitu ya. Ayo kita bercermin gitu teman-teman bahwa dan kita lihat pada diri kita sendiri itu bahwa kita siapa gitu. Kita ini siapa sih gitu kan ya kalau kita pernah nggak sih teman-teman itu ngaca gitu kan ya terus lihat secara mendalam gitu kan ya ini adalah Elima gitu kan ya tapi yang ingin saya ajak gitu kan ya untuk kita itu tidak menjadi seseorang yang gampang gitu kan ya yang gampang ikut arus dengan tren yang ada gitu kan ya yaitu naudzubillah bisa menjerumuskan kita ke arah yang keburukan begitu kan maka kita lihat secara mendalam gitu ya dalam cermin gitu kan bukan sekedar hanya manusia gitu kan bukan hanya sekedar manusia tapi kalau saya teman-teman pernah pernah bercermin gitu kan itu kayak merasakan gitu kan ini elemen ini ada nyawanya gitu kan ini ada nyawanya gitu kan terus berpikir bagaimana kalau Allah sebentar lagi itu mengambil gitu kan terus bagaimana kehidupan nanti di akhirat saya ditanyain apa aja ya gitu kan dan sebagainya jadi eh, memandang diri kita tuh lebih dalam lagi gitu kan tidak hanya sebatas pada saya sebagai Elima gitu kan ya Mbak Yasrifa sebagai Mbak Yasrifa atau Mbak Ani sebagai Mbak Ani saja gitu kan tapi lebih dari itu gitu kan ya bahwa kalau kita buka Quran kita
di surat Az-Zariyat ayat 56 ya, dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Gitu kan. Artinya apa? Allah inilah yang menciptakan manusia gitu kan ya. Kita itu diciptakan manusia, jin diciptakan manusia yang dia itu punya misi tertentu. Punya misi tertentu dari Allah, yaitu apa? Beribadah. Gitu ya. Kemudian di surat Al-Mu'minun juga dikatakan, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu main-main gitu ya, tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pernyataan dari Allah bahwa Allah menciptakan kita. Allah menciptakan Elima gitu kan. Allah menciptakan Yasrifa. Allah menciptakan Mbak Ani gitu ya. Allah menciptakan teman-teman gitu kan. Di ayat yang lain begitu kan. Itu kemudian ngajak berpikir. Kamu kira gitu ya, aku ciptakan di dunia ini dengan begitu aja gitu kan ya, tanpa ada maksud ya, nggak mungkin gitu kan, pasti ada misi yang kemudian harus ditunaikan oleh manusia, yaitu apa ya, tadi di surat Az-Zariyat, untuk beribadah kepadaku gitu. Dan ditegaskan gitu kan ya, bahwa suatu saat kamu akan kembali kepadaku, kata Allah gitu kan ya. Tadi kan di ayat sebelumnya itu kan sudah disampaikan ya, bahwa setiap yang bernyawa itu juga akan mati, gitu kan. Kembali kepada Allah. Gitu. Maka kita menyadari dan melihat dalam diri kita, melihat dalam cermin itu bahwa ini adalah ciptaan dari Allah, punya misi, yaitu beribadah kepada Allah, gitu kan ya. Nanti itu akan kita kembali kepada Allah, nggak selamanya kita di dunia. Gitu. Next, maka agar kemudian kita itu tidak kehilangan identitas kita sebagai seorang Muslim ya, seorang hamba dari Allah, seorang makhluk gitu kan ya, dari Al-Khaliq, dari Allah gitu kan ya, maka kita kembali kepada identitas kita sebagai seorang Muslim. Ya, kita kembali kepada Islam dan menjadikan Islam itu sebagai apa? Sebagai way of life kita, gitu kan ya. Jadi coba di next Mbak. Jadi kalau di dalam sholat kita, gitu ya, di dalam sholat kita itu kita lafadzkan gitu kan ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu. Sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku, dan matiku itu hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah ikrar yang kita ucapkan setiap kali kita sholat, gitu kan. Ikrar yang setiap kali kita sholat itu yang menunjukkan bahwa ini adalah ketundukan kita kepada Allah, gitu ya, menyambut misi, gitu kan ya, menyambut misi yang kemudian Allah turunkan kepada manusia, gitu kan ya. Jadi kalau manusia itu punya misi, yaitu jin dan manusia, gitu kan ya, punya misi hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, kita jawab, gitu kan ya, kita jawab di dalam doa, di dalam sholat kita, bahwa sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku itu hanyalah untuk Allah semata, gitu kan. Jadi ibadah itu bukan sebatas pada ibadah salat ya, tapi segala amal perbuatan kita, gitu kan ya. Sampai makanya dikatakan wa ma yahya wa ma mati, hidupku, gitu kan ya. Hidupku dan matiku itu adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, gitu kan ya. Maka dengan langkah pertama yang harus kita lakukan ini, yaitu adalah kita kembali kepada Islam. Maka ini nanti yang kemudian akan menyelesaikan pertanyaan mendasar, gitu kan ya. Coba di next Mbak, pertanyaan mendasar yang karena kita itu menjadikan Islam itu sebagai way of life, gitu kan. Next Mbak. Nah, jadi pertanyaan mendasar yang kemudian kita selesaikan gitu ya, karena kita menjadikan Islam itu sebagai jalan satu-satunya bagi kita, gitu kan ya. Pertanyaannya itu apa saja, dari mana kita itu berasal? Ya, terjawab ya, bahwa tadi kita dari Allah ya, kita diciptakan dari Allah. Kemudian untuk apa? Tadi sudah terjawab juga di surat Az-Zariyat, bahwa misi kita itu adalah untuk beribadah. Dan kemana nanti kita akan setelah kehidupan di dunia, itu pun juga sudah terjawab, ya, bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah. Kita dari Allah, kita ibadah untuk Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Ini adalah pertanyaan mendasar, yang ini harus menjadi basic sebagai seorang
hamba yang menjadikan Islam itu sebagai way of life, gitu ya. Ini pertanyaan mendasar, basic, gitu kan ya. Maka ketika kita sudah bisa menjawab, ya, kita bisa menjawab 3 pertanyaan besar ini, ya, kita tidak hanya sekedar tahu, ya, tapi kita memahami betul bahwa kita itu dari Allah, kita itu untuk beribadah kepada Allah, tujuan hidup kita. Dan kemana? Nanti kita akan kembali kepada Allah dan nanti akan kita uh, tunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya selama di dunia itu melakukan ini. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, kan begitu. Maka dari 3 pertanyaan ini nanti akan bisa mengubah cara pandang kehidupan kita sebagai seorang muslim. Gitu ya. Jadi di next, Mbak, maka kita akan memiliki cara pandang kehidupan ala muslimah kece, gitu ya, kepribadian cemerlang, gitu. Jadi dari kesadaran kita sebagai seorang hamba, kemudian kita menyelesaikan persoalan, menyelesaikan 3 pertanyaan besar tadi itu, gitu kan ya, kita sudah clear, kita memaknai betul-betul ya jawaban dari pertanyaan tadi itu, maka cara pandang kita itu akan menjadi cara pandang yang kece, yaitu berkepribadian yang cemerlang. Nah, kepribadian yang cemerlang itu yang kayak gimana? Yang pertama, ciri-cirinya begitu kan ya. Meyakini bahwa kehidupan ini itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah, tujuan hidup. Ya, tujuan hidup berarti apa ya? Sepanjang kita hidup, sepanjang kita ada nafas, sepanjang detak jantung kita ini ada, begitu kan ya. Maka kita itu peruntukan itu untuk Allah, begitu kan ya. Karena maaf, karena kita memperuntukkan hidup kita itu hanya kepada Allah, begitu kan ya. Maka orientasi kita itu adalah apa? Orientasi kita itu adalah ridha Allah. Itu masuk di poin yang kedua. Gitu ya. Jadi ridho Allah itu adalah sebuah kesenangan, gitu kan. Kesenangan yang hakiki bagi kita, gitu. Kesenangan tertinggi bagi kita, gitu ya. Jadi sekalipun aktivitas itu apa ya, di mata orang itu tidak menyenangkan, gitu ya, bisa jadi gitu ya. Di mata orang itu tidak menyenangkan, tapi di mata kita itu kita peruntukkan aktivitas kita itu adalah untuk meraih ridho Allah, maka kita akan bahagia dengan hal itu. Gitu. Meskipun di mata masyarakat, gitu ya, di mata opini, di mata lingkungan kita, di mata masyarakat kita, gitu ya, misal aktivitas kita adalah aktivitas yang berbeda dengan mereka, di mana aktivitas kita itu misal membosankan, misal gitu kan ya, ekstrimnya ya, bagi masyarakat itu membosankan. Apa sih serunya gitu kan ya bagi mereka. Tapi karena aktivitas yang kita lakukan itu adalah untuk meraih ridho Allah, untuk meraih hatinya Allah, gitu kan ya. Maka kita akan tetap bahagia, gitu. Kita akan tetap senang di situ, gitu ya. Jadi kebahagiaan, kesenangan itu tidak kemudian eh, bersandar pada apa? Pada opini umum yang ada di lingkungan kita. Gitu. Ya, jadi kalau Mbak Ani tadi kan menyampaikan bahwa di sistem kehidupan sekuler itu kan makna senang itu kan apa? Mayoritas ya, mayoritas dari masyarakat gitu kan ya. Tapi kalau muslimah yang berkepribadian cemerlang, itu yang namanya senang itu adalah ketika dia mendapatkan ridha Allah. Tahu dari mana kalau dia mendapatkan ridha Allah? Ketika dia amal perbuatannya itu adalah sesuai dengan aturan Allah. Itu masuk di poin yang ketiga. Ya. Jadi gaya hidup seorang muslim itu nanti akan sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan Allah. Jadi kalau kita melakukan suatu perbuatan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan apa yang Allah larang, kemudian kita juga melakukan itu lillahi ta'ala, ikhlas, gitu kan ya, hanya untuk Allah, maka jelas itu akan apa? Allah ridho. Kenapa? Karena kita sesuai dengan syariat, sudah ini ya, sesuai dengan ketentuan Allah, gitu kan ya. Jadi ada SOP yang sudah kita penuhi, gitu kan. Maka gaya hidupnya itu bukan kemudian menjadi gaya hidup yang serba bebas, gitu ya, bebas secara mutlak, gitu. Tapi kemudian kita serahkan, kita kembalikan kepada apakah Allah menyukai ini ataukah tidak, gitu kan. Di poin yang keempat, maka
standar ya perbuatan kita itu dikatakan standar adalah perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah, perbuatan baik atau perbuatan yang buruk, itu standarnya apa? Maka standarnya itu adalah halal dan haram gitu, bukan lagi kemudian mengikuti tren gitu ya. Jadi 1, 2, 3, dan 4 ini adalah cara pandang ya kehidupan KJ, dan itu bisa untuk kemudian kita perjuangkan gitu kan ya. Tapi gitu ya. Tapi poin 1 sampai poin 4 ini kemudian eh, tidak serta-merta begitu kan ya. Tidak serta-merta itu kemudian gampang loh diperjuangkan begitu. Dan ini sangat ini ya apa namanya, kita harus punya kekuatan gitu kan ya untuk bisa mempertahankan poin 1 sampai poin 4. Gimana caranya? Harus ada poin 5 gitu kan. Poin 5 yang ini nanti akan bisa menjaga suasana kehidupan itu apa? Berada pada suasana yang senantiasa meraih ridho Allah gitu. Apa poin 5 itu? Yaitu aturan hukum yang berlaku, menjaga para muslimah itu terjaga agar dia tetap on the track dalam Islam. Gitu kan ya. Jadi eh, aturan hukum gitu kan ya. Jadi hukum, aturan-aturan yang kemudian diberlakukan di dalam masyarakat gitu ya, itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah gitu. Sesuai dengan standar dan halal haram juga gitu. Sehingga apa? Hukum itu tegas gitu. Aturan hukum itu tegas ya, dan akan menutup keran-keran yang nanti akan bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan gitu. Nah, nanti siapa yang bisa menetapkan hukum? Ya, siapa lagi kalau bukan ya negara, begitu kan ya. Negara yang dia itu memiliki kekuasaan untuk menetapkan suatu hukum kan, gitu kan ya. Jadi hukum hukum ini dilakukan atau enggak, ini hukumnya bagaimana? Itu kan kekuasaan itu ada di tangan negara itu, gitu, untuk menerapkan ya aturan Allah gitu kan. Maka eh, apa negara gitu kan ya, itu kalau kita mau bercermin ya bagaimana ketegasan gitu kan, ketegasan untuk menjaga menjaga rakyatnya agar tetap on the track gitu ya. Kalau kita lihat itu kan bagaimana negara Cina ya, dia itu negara asal dari TikTok ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya, benar ya, itu kan dia memberikan batasan tayangan ya, tayangan TikTok yang dikonsumsi oleh rakyatnya. Jadi tayangan TikTok itu hanya boleh yang apa tentang edukasi ya, tentang edukasi terhadap rakyatnya. Nah, kalau di kita 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 sebagian besar pengguna TikTok gitu kan ya, dan ramai tentang apa sih, jedak jeduk gitu ya kalau Mbak Ani tadi ya, jedak jeduk gitu kan, atau apa istilahnya itu kemarin yang ngetren itu, saya kok lupa sih, pokoknya nari-nari lah intinya begitu kan ya. Nah, itu kan banyak ya terpapar gitu kan, kita banyak terpapar hal-hal yang demikian gitu kan. Pelaku pelaku ini konten TikTok pun juga ya bisa jadi begitu kan ya, apakah itu sesuai dengan syariat apakah tidak begitu kan ya. Jadi sebuah negara itu punya power gitu, punya power itu untuk kemudian dengan tegas menjaga rakyatnya itu dari hal-hal yang nanti itu bisa terlena dengan kesenangan, bisa ter apa ya, terjerat pada kesenangan itu yang akhirnya membuat manusia itu gitu kan ya, membuat manusia itu semakin jauh dari kata terpuji begitu kan ya. Maka ini sesuai dengan maka kita kemudian di sini ya butuh next Mbak PPT-nya, butuh Islam ya sebagai identitas yang tidak bisa dilepaskan hanya kepada individu gitu ya. Tetapi penerapan sistemik oleh negara gitu. Jadi negara ini sebagai penopang gitu ya, penopang utama ya, agar Islam itu menjaga agar kita para muslimah gitu ya, itu kemudian tetap berada pada identitas kita gitu, tidak terbawa arus gitu kan. Nah, di sini negara itu menjalankan fungsinya apa saja, yaitu melindungi dengan melindungi dari sakofah ya, atau pemahaman sakofah itu pemahaman ya teman-teman, pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Islam. Itu adalah tugas dari negara. Kemudian
menyediakan ruang aman gitu ya bagi proses pencarian jati diri yang sesuai dengan fitrah. Artinya apa? Ya dia akan mengontrol gitu ya. Jadi segala hal yang itu bisa mengantarkan pada apa namanya? Jadi media ya teman-teman. Media itu yang kemudian bisa dikontrol oleh negara sehingga dia apa? Bisa mengontrol tayangan apa nanti yang akan dikonsumsi oleh rakyatnya gitu kan ya. Kemudian menjadikan kehidupan itu sebagai tempat tumbuh gitu kan ya, bukan tempat tersesat gitu kan ya. Kalau saya lihat itu banyak ya, bahkan anak-anak SD itu yang jauh dari identitasnya. Ya kalau kalau ini identitas sebagai laki-laki ya. Jadi anak-anak SD itu banyak yang kemudian saya jumpai begitu kan ya, itu apa namanya yang sudah berlagak ala keperempuan-perempuanan gitu kan. Itu kan juga sebagai apa? Sebagai jadi media itu sebagai inspirasi, bisa menjadi inspirasi bagi individu yang lain gitu. Jadi akhirnya apa terpapar, tertular gitu kan ya, jadi tren gitu. Sehingga di sinilah kemudian peran negara itu untuk kemudian menjaga rakyatnya. Next, ini sesuai dengan hadis ya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya radhiyallahu an bahwa Rasulullah itu bersabda innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sesungguhnya al imam atau khalifah ya, artinya pemimpin begitu ya, itu perisai. Perisai yang orang-orang itu akan berperang mendukungnya dan berlindung dari musuh dengan kekuasaan. Artinya keberadaan pemimpin ya keberadaan pemimpin yang dia itu memiliki kekuasaan dengan tangannya dengan hukumnya yang bisa dia berlakukan itu bisa melindungi warganya bisa melindungi rakyatnya itu dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada keburukan gitu kan ya jadi ini sangat krusial keberadaan satu orang ini begitu ya jadi bukan bukan sembarangan ya teman-teman ya. Jadi ada sinergi antara individu gitu ya. Ada sinergi antara individu yang dia itu berjuang gitu ya. Berjuang untuk dirinya itu senantiasa taat kepada Allah, berjuang agar orientasinya itu adalah meraih ridha Allah gitu kan ya. Kemudian dari individu itu kemudian ditopang oleh masyarakat pula. Artinya masyarakatnya ini juga masyarakat yang orang-orangnya itu juga seperti itu ya orang-orang yang senantiasa berusaha untuk taat ya dan fungsi masyarakat itu adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya mengingatkan saling mengingatkan gitu kemudian di sini peran negara lah kemudian yang menjadi support system ya yang menjaga ya dengan ketegasan hukumnya itu menjaga agar para eh, muslimah ya para muslimah itu tetap dalam koridor Islam begitu. Jadi ini adalah harus ada kerjasama Mbak Yas, gitu ya. Ada kerjasama dari tiga pilar ini, individu, masyarakat, dan negara. Gitu. Kalau kita itu supaya kita tidak terjerumus kepada apa namanya tren-tren yang ada, tidak terbawa arus begitu lah ya. Begitu Mbak. Luar biasa ya, Brad. Jadi memang nggak cuman nggak cukup dari individu aja ya, Mbak, untuk supaya kita nggak terbawa arus, tapi juga butuh peran masyarakat, bahkan sampai tentara negara untuk menjaga eh, kita gitu sebagai seorang Muslim supaya tidak Iya, terbawa arus gitu. Oke, Mbak, mohon maaf ya sebelum lanjut. Jadi sebenarnya akad kita ini kan sampai jam 17.15 ya. Tapi ternyata eh, materinya masih ada tinggal sedikit lagi gitu ya. Jadi aku minta mohon izin ya ke teman-teman untuk ridho untuk dimundurkan sedikit gitu. Ini tinggal sedikit lagi. Kita udah sampai di penghujung acara. Seperti itu. Jadi mohon maaf ya karena ternyata harus molor gitu. Oke, kalau gitu. Nah, ini Mbak, tadi udah disebutkan ya sama Mbak Elima gitu kan, gimana caranya supaya kita sebagai Muslim tuh nggak terbawa arus gitu kan. Nah, tapi kan Mbak, kadangkala ketika kita tuh udah berusaha gitu ya Mbak, eh, menerapkan 5 poin tadi gitu, misalnya kayak cara-cara supaya kita tuh nggak jadi muslimah yang gampang terbawa arus gitu, menjadi muslimah yang
punya kepribadian cemerlang. Tapi kadangkala tuh rasanya tuh berat banget gitu Mbak. Karena nggak bisa dipungkiri lingkungan kita tuh sekarang ini tuh kayak seolah-olah apa ya, menentang kita untuk tetap istiqomah di jalan itu gitu. Itu gimana caranya sih Mbak biar kita tuh bisa tetap apa ya, tetap jadi muslimah yang bisa hidup sesuai dengan syariat Islam. Apa-apa yang kita lakukan tuh bisa sesuai dengan koridor Islam. Itu gimana Mbak caranya? Iya, coba di next. Ya, jadi saya bisa merasakan ya, Mbak Yasrifah, dari kekhawatirannya Mbak Yasrifah itu bahwa memang iya, kehidupan sekarang itu meskipun kita berjuang ya dari poin 1 sampai poin 4 ya, itu kan bisa kita upayakan dalam diri kita. Kadang itu naik turun. Atau kadang itu kita bisa itu loss ya, naudzubillah min dzalik ya. Kita berjuang untuk bisa intens itu, perjuangannya luar biasa gitu kan ya, ngatur waktu, ngatur jadwal, belum tuntutan dari kampus, belum pekerjaan yang lain begitu kan ya, itu yang akhirnya membuat kita itu apa, jumut itu jenuh gitu kan ya, stres gitu kan, sehingga bisa-bisa naudzubillah kita bisa lepas. Wah, jangan sampai. Maka apa yang harus bisa kita upayakan yaitu yang pertama, kita mengkaji Islam secara intens gitu ya. Jadi mengkaji Islam ini bukan baca tulis Al-Qur'an ya teman-teman ya, bukan 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 di situ. Kalau baca tulis Al-Qur'an itu bisa kita lakukan kapan aja. Tapi kalau ini intens gitu kan ya, mengkaji Islam itu maksudnya apa? Mengupdate pemahaman Islam kita gitu. Secara intens, secara continue gitu, istiqomah ya. Jadi kalau saya gitu kan ya, dengan Mbak Ani, dengan Mbak Yasrifa, itu juga kita sama-sama mengkaji Islam gitu kan ya. Kita menyediakan waktu bareng-bareng nih dalam 1 pekan itu 2 jam gitu kan ya untuk mengkaji Islam gitu. Karena kalau kita menyediakan waktu itu, insya Allah penataan kita, manajemen kita gitu kan ya, itu bisa bisa kita upayakan gitu ya. Jadi kita banyak belajar di situ memanajemen diri gitu kan ya, karena kita menyediakan waktu untuk mengkaji Islam. Nah, mengkaji Islamnya itu nggak sendirian gitu. Jadi mengkaji Islam nggak sendirian. Kalau sendirian tuh sepi ya, garing gitu kan ya, nggak seru gitu. Jadi kalau biar biar seru itu bersama teman-teman gitu kan ya, bersama teman-teman, teman-teman kece juga gitu kan ya. Kita mencari juga teman-teman yang berkepribadian cemerlang juga, yang mengupayakan di situ gitu. Kemudian jangan sampai gitu kan ya, kalau kita sudah mengkaji Islam, kita bersama dengan teman-teman yang kece, itu bestie kita ketinggalan. Jangan sampai ya gitu kan. Itu akan lebih sangat seru lagi ketika bestie kita juga ikut dengan kita gitu kan. Ya, dia mendapatkan apa yang kita dapetin gitu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya teman-temannya. Jadi sayang banget kalau bestie kita itu nggak kita ikutkan gitu ya. Jadi ajak bestie kita, nanti bestinya ajak bestinya lagi gitu kan. Itu kan akan semakin membentuk apa ya, suasana itu semakin banyak yang mengingatkan kita, semakin banyak yang menguatkan kita gitu ya. Kalau kita lagi futur, lagi jumut begitu kan ya, maka teman-teman ini nih yang nanti akan menguatkan, saling mengingatkan gitu ya. Sehingga itu yang bisa kita upayakan supaya kita tuh bisa tetap struggle, menerjang ombak ya kehidupan yang penuh dengan tren gitu kan ya. Mungkin itu Mbak Yasrifah. Masya Allah ya, luar biasa. Eh, Pemaparannya dari Mbak Ani dan Mbak Elima sore hari ini. Jadi nanti ini ada satu pertanyaan nih Mbak yang udah masuk dari Mbak Leni gitu. Tapi karena urusan waktu ya, habis sebentar lagi juga masuk adzan maghrib, mungkin akan dijawab di forum terpisah ya Mbak. Atau dijawab sedikit dulu gitu ya, Ya, boleh Oke, Mbak. boleh. biar ada ini. Ayo, aku bacain ya Mbak pertanyaannya. Mm-mm. Ini pertanyaan dari Mbak Leni. Apakah saat kita membuat tren, misalnya mukbang, yang membuat kita mubazir pada makanan, kemudian prank, yang jelas di dalamnya ada unsur kebohongan, walaupun diniatkan sebagai candaan. Jika ini menjadi sumber pencaharian rezeki satu-satunya, jadi yang melakukan ini adalah kayak seorang bapak, sebagai tanggung jawabnya, sebagai kepala rumah tangga,
yang memiliki banyak anak, dan dengan tren-tren ini ternyata dapat merubah kondisi ekonomi bapak tersebut, entah dari TikTok atau akun-akun lainnya. Bagaimana tanggapan kita sebagai seorang muslim? Mau siapa dulu? Mau Mbak Ani dulu? Atau Mary macet dulu. ya, merespon adanya ini ya fenomena apa mukbang ya, kita tahu ya mukbang itu memang bikin kita ngiler gitu kan ya. Mukbang itu kan makan dalam jumlah porsi yang sangat banyak gitu kan ya. Saya juga nggak kebayang gitu apakah dia beneran dimakan habis sebanyak itu gitu kan ya. Tapi apa namanya, kalau kemudian mukbang itu dijadikan sebagai cara satu-satunya begitu kan ya, atau prank begitu kan ya. Prank itu yang kemudian dijadikan saran satu-satunya untuk mengais rezeki, ya, apalagi bagi seorang ini ya, kepala rumah tangga yang menanggung nafkah begitu kan ya. Ini apa ya, tidak serta-merta kita melihat dari satu sisi. Banyak satu sisi yang kemudian kita 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 harus lihat begitu kan ya, bahwa mengapa gitu kan ya, kenapa kok kemudian sampai gitu kan ya seorang bapak menjadikan pekerjaan yang seperti ini gitu kan ya, itu menjadi pintu gitu kan, pintu untuk datanya rezeki gitu kan. Nah, kita lihat fakta sekarang begitu ya, betapa mencari pekerjaan itu sangat susah gitu ya. Kemarin aja membludak gitu ya, apa namanya, para pelamar pekerjaan itu ya Allah seperti lautan manusia ya. Itu hanya untuk apa, satu satu perusahaan ya. Dan yang sempat saya tahu juga di outlet sebelah teman-teman. Di outlet sebelah itu apa, pelamarnya itu banyak gitu kan ya. Itu ya Allah, Masya Allah, itu menunjukkan bahwa memang kehidupan sekarang itu tidak kondusif gitu kan ya, sehingga membuat orang itu mencari pekerjaan apa ya yang bisa mendatangkan rezeki gitu kan ya. Jangankan mukbang atau prank, Mbak, gitu kan ya. Bahkan orang yang kemudian dia itu ngamen, itu adalah menjadi jawaban dia, gitu, jawaban terbaiknya dia, bahwa pekerjaan apa yang bisa dilakukan lagi kalau nggak ngemis, kalau nggak mengamen, gitu kan ya, mohon maaf, gitu kan ya. Karena memang saking sulitnya zaman sekarang, gitu kan ya. Tapi, gitu kan ya, kalau kita mau eh, bertanya begitu sebagai seorang muslim ya, kita tahu ya bahwa mukbang sampai kemudian makanan itu mubazir, ya ada hukumnya di dalam Islam. Kalau kita bicara soal hukum, ya kan kita haram ya, apa namanya, jangan sampai kita itu membuang-buang makanan, karena dari rizki yang kita dapatkan itu ada hak ya, ada rizki untuk orang lain gitu kan. Terus sampai kita buang-buang makanan gitu kan. Lihat aja saudara kita yang di Gaza itu tinggal kulit dan tulang. Kita kok buang-buang makanan. Itu kalau kita bicara soal hukum gitu kan. Jadi apa namanya, prank juga. Nah, prank itu adalah salah satu bentuk kebohongan. Saya juga nggak suka prank, teman-teman. Kenapa? Itu membohongi, gitu kan? Itu membohongi. Eh, dan cara untuk kemudian, jadi kita bercanda saja, tidak boleh sampai berbohong kan begitu. Tidak boleh sampai berbohong, itu kan sudah hukum di dalam Islam ya, syariat di dalam Islamnya gitu. Tapi sampai kemudian kita itu menjadikan pekerjaan yang itu di apa ya, tidak apa namanya, dipandang buruk oleh Allah begitu kan ya, sampai itu dijadikan apa ya, cara kita untuk mengais rizki, itu kan berarti ada yang salah dalam kehidupan ini. Jadi kekurangan kekurangan pekerjaan kah gitu kan ya, saya kasarannya sampai gak ada pekerjaan lain tah sampai kita tuh harus melanggar perintah Allah kayak gitu. Jadi ini saking rusaknya sistem sekarang, teman-teman. Disampaikan oleh Mbak Ani tadi bahwa ini adalah kehidupan sekuler, ya, kehidupan yang tidak menyertakan agama, pengaturan rakyatnya, gitu kan ya, itu tidak dijamin, gitu kan, tidak terjamin pemenuhan nafkahnya, pendidikan makin mahal, kesehatan makin mahal, gitu kan ya. Banyak orang sakit stroke, banyak orang sakit apa, stres. Karena apa? Karena mikirin kehidupan gitu. Karena mikirin kehidupan yang serba sulit sekarang. Akhirnya apa? Dia mengambil langkah lain. Jadi kayak menerobos gitu kan, menerobos. Jadi diterabas aja gitu. Gitu. Yang apa namanya? Jadi yang bisa saya sampaikan adalah kita tidak bisa melihat dari satu sisi, dari satu aspek ya teman-teman, tapi ada masalah global yang akhirnya itu bisa membuat
akhirnya seseorang itu bisa mengambil langkah jalan pintas, begitu kan, menjadi jalan pintas agar dia itu bisa meraih rezeki, gitu. Ya, itu mungkin Mbak Yasrifah dari tanggapan saya ya. Mungkin bisa terjawab Mbak siapa ya yang menjawab? Oh, Mbak Leni ya. Mudah-mudahan ini apa ya bisa menjadi pemantik begitu kan ya, barangkali masih ada yang perlu untuk dikelirkan lagi. Kalau saya rasa harus banyak gitu kan ya, harus ada yang terus dikelirkan dan harus kita selesaikan begitu kan ya. Mungkin hal-hal yang belum kita pahami, hal-hal yang belum clear dalam diri kita gitu kan, sehingga nanti di luar forum ini bisa kita lanjutkan lagi perbincangan kita gitu. Jadi tidak hanya di apa namanya di forum ini gitu. Oke, itu tadi ya jawaban dari pertanyaan Mbak Leni. Semoga terjawab. Kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan lagi, nanti boleh menghubungi Mbak Elima atau Mbak Ani ya untuk berdiskusi lebih lanjut terkait pertanyaan-pertanyaannya. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara, jangan lupa isi angket dulu ya, sebagai tanda kehadiran juga di forum ini. Dan juga bentuk feedback dari teman-teman untuk step out nanti, supaya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara nih gitu kan. Dan seperti yang udah kita rasain ya, forum hari ini tuh nggak cukup gitu ya untuk mengupas tuntas segala fenomena yang terjadi dan juga dari kacamata Islam gitu. Jangan lupa juga teman-teman follow IG Step Out Squad supaya bisa dapetin insight-insight tentang Islam dan juga gak ketinggalan dengan event-event yang akan datang nanti. Nah, Step Out juga punya YouTube teman-teman. Jadi mungkin tadi ada teman-teman yang barusan join waktu acaranya udah mulai atau di pertengahan acara. Jangan risau, jangan takut. Bisa cek di YouTube-nya Step Out untuk untuk nonton videonya dari awal. Enggak, jangan takut ketinggalan. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga forum sore hari ini nggak hanya jadi pengisi waktu kosong atau luang kita ya teman-teman, tapi juga benar-benar bisa jadi salah satu ikhtiar kita untuk semakin mengenal Islam dan semakin mendekatkan diri kita sebagai Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan lebih yakin kenapa kita diciptakan, untuk apa kita ada di dunia ini, dan kemana nanti kita akan pergi setelah kehidupan ini. Uh, aku ya Srifah sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekilafan selama memandu acara. Semoga Allah kumpulkan lagi kita di forum-forum lainnya, gitu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.